Ya, boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah pemerintah, persegi jamaah persegi yang dicintai Allah SWT. Alhamdulillah pagi ini saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan silaturahmi ini membawa kebaikan, membawa rahmah dan membawa kesehatan kita. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan yang pertama. Insya Allah dengan doa Bapak Ibu sekalian saya bisa berkunjung berkali-kali di sini. Amin. Ketika lihat Merapi saya sudah tertegun dan terpesona, sambil membayangkan kalau nanti dikirim batu. Nah itu gimana itu? Pernah Bu dikirim batu betul? Besar apa? Iya, saya membayangkan kalau dikirim batunya agak besar ini, masya Allah. Ini Mbak, apa namanya yang ini jam tadi ada sampaikan. Ada satunya. Cina bicara. Bapak Ibu sekalian, ketika masuk subuh itu langsung teringat masa lalu. Saya punya masa lalu di sini. Tahun 89 saya mulai masuk Yogyakarta sambil buka laptop ya. Yang sebelumnya tahun 84 saya masuk Munthilan. Saya masuk Munthilan di Pondok Pambelan bersama Pak Hamam Zafar. Kemudian punya tetangga di Munthilan di daerah dekat sungai itu apa Pak? Sungai bukan, pokoknya itulah susah namanya. Di situ ada tetangga yang profesinya jualan keliling, namanya Mindring. Satu kali kalau saya sudah bosan di Jogja, kemudian pulang ke Munthilan, nginep di sana, saya tanya, Paman mau kemana? Mau ke Serumbung, nganterin barang, boleh nggak saya ikut? Jadi saya ikut Pak, sini jalan di belakang itu, ngikuti ke rumah gitu ya, nagihin orang satu-satu. Masa alhamdulillah hari ini datang lagi ke Serumbung, tapi bukan untuk nagih Pak ya. Saya bersilaturahmi dengan Bapak Ibu saya. Sampai jam berapa Bu? 7 lebih? Boleh? Soalnya pembukaannya sudah 10 menit. Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu, alhamdulillah silaturahmi saya di belakang apa belakangnya. Pasar Munthilan itu wonten masjid namanya Bulan yang lalu saya diminta di sana, kemudian setelah itu pindah ke sini. Mungkin ada salah satu jamaah yang ikut di sana, kemudian meminta untuk bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, mengalami silaturahmi ini, saya berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan
Allah melanggengkan silaturahmi kita. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan hidayahnya pada kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan pada kita, memudahkan urusan kita semua, memberi anak dan cucu yang saleh dan salehah, dan insya Allah kita semua besok husnul khatimah. Besok atau kapan Bu? Atau mau kapan? Makanya kalau saja kami malaikat Israel deh. Bapak-Bapak sekalian, yang penting itu doa. Pengajian itu yang penting adalah doa saya buat Bapak Ibu kita. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai pengajian. Yang penting kan doanya. Biasanya Bapak Ibu sekalian, kalau sudah doa selesai, soal nanti Bapak Ibu bisa menangkap apa yang disampaikan itu biasanya gimana? Nah, jadi ada yang menangkap, ada yang setengah menangkap, ada yang tidak. Itu urusan lain. Yang penting saya sudah mendoakan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, nama saya, supaya Ibu ingat Bapak Ibu, nama saya itu Universitas Kristen Indonesia. Universitas Kristen Indonesia. Orang Sunda, saya orang Sunda Bu, makanya bingung. Orang Sunda itu kalau namanya panjang suka dikasih nama kecil, nama kesayangan. Seandainya Presiden Rusia itu datang ke Sunda, namanya Gorbachev, itu pasti depannya Cecep Gorbachev, kira-kira begitu. Namanya Abdurrahman, nanti kira-kira panggilannya apa? Aman. Atau ada yang Dudung, Dudung Abdurrahman. Fathur Rahman, panggilan kecilnya siapa? Ya, karena ibu bukan orang Sunda, nggak usah dipikirin susah ya. Biasa aja. Itulah maka nama saya yang sebenarnya yang belakang, tapi nama depan itu nama panggilan kesayangan dari orang tua. Asal saya dari Kuningan, sekarang saya mengajar di UIN Sunan Kalijaga di prodi atau jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Itu pun dulu tersesat loh Bang. Jadi waktu di Pamela tahun 89 itu saya tuh semangatnya belajar bahasa Inggris. Pindah ke SMA Muhammadiyah karena di Pamela tidak ada ijazah. Pindah ke Man Aliyah yang ada di sana, di namanya Meduro. Dapatlah ijazah dari Man Muhammadiyah Meduro. Ujiannya di Temanggung sana. Karena masih filial, masih swasta nih. Kemudian setelah itu semangatnya belajar bahasa Inggris, daftar ke UIN Sunan Kalijaga, IAIN waktu itu, inginnya ke pendidikan bahasa Inggris. Tahu-tahu ditutup Bapak Ibu sekalian. Jadi waktu itu ditutup. Saya bingung mau milih jurusan apa lagi. Hanya terlihat bahasa sastra Arab. Nah, akhirnya saya pilih itu, tersesat ke dalam jurusan bahasa dan sastra Arab. Rupanya tersesat yang baik. Ada yang tersesat yang baik. Alhamdulillah tahun 95 saya sudah mulai diminta untuk mengajar di sana. 96 sudah PNS, sampai sekarang Bang Toyib gak pulang-pulang. Kemudian saya tinggal di Sleman. Ada yang tahu pasar Jondani ke sebelah kiri? Oh tahu Bu? Oh, di situ ada tahu Sumedang. Ada tahu nggak Bu? Tahu nggak Bu? Kalau nggak tahu mari saya antar. Itu kreasi saya tahun 96. Di sini kok kalau makan tahu pada asem ya Bu ya? Betul enggak? Betul enggak? Kalau nggak asem nggak enak katanya. Nah, saya bikin yang tidak asem. Nanti Ibu bilang, contohnya dong gitu ya.
Biasa kalau pengajian ini saya bawa lagi. Tapi kalau jam segini belum mateng Bu, itu masalahnya. Di situ lagi ada namanya Bakpia Berkah. Nah itu kalau sudah ada dua itu berarti rumah saya. Ya, silakan Bapak Ibu berkunjung ke rumah. Sebut saya adalah dulu yang ingin pengajian dengan Pak Uki. Saya beritahu Sumedang gratis. Wah itu. Sebut nama saya gratis ya. Ya. Sambil membuka ini apa namanya materinya. Bapak Ibu sekalian, hari ini karena ini waktunya pendek, 1 jam itu kurang sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Itu baru cerita aja udah 1/4 jam. Ya. Hari ini saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan tafsir surat Al-Ikhlas. Saya buat PPT sebenarnya bisa ditayangkan, mungkin besok-besok kita tayangkan. Dan PPT ini saya kirim nanti ke panitia supaya bisa dilihat di rumah. Kalau di sini lupa, nanti bisa buka di Ibu kan sekarang sudah bawa HP semua kan Ibu ya? Iya. Sudah model kalau enggak malah anaknya yang suruh buka. Ya. Bapak Ibu sekalian, Al-Ikhlas. Apa makna ikhlas itu? Dalam posisi surat Al-Ikhlas dalam Al-Quran, kata ikhlas itu diambil dari 3 kata, namanya kholasa. Jadi bahasa Arab itu akar katanya biasanya 3 atau 4. Kalau dahraja yudahriju itu 4, dahraja dal ha ra jim itu 4. Tapi kebanyakan bahasa Arab itu tersusun dari 3 kata. Istighfar dari 3 kata itu berapa kata? Alif, sin, ta, banyak ya. Tapi asalnya sebenarnya 3. Ghafara. Lalu apa yang ada di depan-depannya itu tambahan alif, sin, ta. Alif, sin, ta itu biasanya ketika dimasuk
Yang tahu hanya punya kepentingan yang lain. Berarti ibarat madu ada gulanya. Yang ikhlas, yang murni Bapak mau ke sini pengajian itu harusnya karena apa? Yang ingin bertemu, saya mau silaturahmi, ikhlas apa betul? Kebetulan pagi-pagi kayaknya kalau minum teh panas ikhlas apa betul? Kebetulan belum sarapan, saya mau sarapan di SMA Muhammadiyah, ikhlas apa betul? Itu boleh, tetapi yang pertama yang murni adalah lillahi. Setelah itu anugerah Allah. Jadi datang ke sini Bapak Ibu sekalian. Saya pergi untuk mencari ridhonya Allah, menuntut ilmu. Nah setelah itu dapat snack, apalagi dapat minum, dapat silaturahmi, dapat apa lagi? Sebentar lagi dapat hadiah umroh dari Bapak Kepala Sekolah. Betul Pak ya? Bapaknya kali ya, padahal dengar sudah gitu ya. Iya. Dapat hadiah umroh mana? Umrohnya kemana? Ke tanah suci. Kayaknya kalau ada hadiah umroh itu kayaknya penuh dari sampai sini. Sama ya. Kalau misalnya amal usaha Muhammadiyah ini belum bisa mengumrohkan, siapa tahu Bapak Ibu jamaah itu ada Allah berikan rezeki, mengatakan siapa yang sering masuk pengajian akan saya umrohkan. Ada nggak Pak? Di sini kan banyak juragan pasir ini ya, betul nggak? Saya lihat dari sana itu beko semua. Ya Allah, juragan pasir semua ini. Siapa tahu Allah kasih rezeki mendadak setelah ini. Bapak Ibu pulang, tahu Allah turunkan rezeki, kemudian bikinlah pengumuman siapa saja yang hadir rajin di absen di depan sini. Insya Allah diumrohkan oleh kepala sekolah. Insya Allah nanti penuh semua. Ikhlas apa betul? Ikhlas apa betul? Yang pertama kali ikhlas itu murnikan semuanya karena Allah. Kalau dapat umroh, dapat snack, dapat minum, dapat hadiah, dapat door prize, apapun itu sesuatu yang setelah itu rezeki. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak besok lagi kalau iya. Ibu masih ingat ayam tancap bukan? Kayaknya Bapak Ibu seumur saya Ibu. Bapak-bapak masih umur 30-an semua. Itu kayaknya 17-an ini ada yang 8. 17 lebih 30 atau 50. Bapak Ibu sekalian, ada yang disebut dengan asbabun nuzul. Apa itu? Sebab-sebab turunnya Al-Quran. Memang setiap ayat Al-Quran tidak harus ada sebab turunnya, tetapi sebagian juga ada sebab turunnya. Salah satunya yang diriwayatkan oleh hadis-hadis Rasulullah Sallallahu
alaihi wasallam, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah mensiarkan agama Islam, orang-orang yang paling marah siapa? Yang paling marah tentu adalah orang Quraisy yang belum iman kepada Nabi. Quraisy ini terdiri dari orang-orang besar, Bapak Ibu sekalian. Rata-rata mereka adalah pedagang besar. Abu Jahal, Abu siapa lagi? Abu Lahab, Abu siapa lagi? Abu Sufyan, siapa lagi? Abu Gosok, tidak ada. Nah, mereka itu pedagang mengatakan kepada Muhammad, ya Muhammad, tolong berhentikan dakwahmu itu. Kamu telah merusak tongkat kami. Tongkat itu artinya persatuan kami antara umat, antara orang-orang Quraisy. Kamu sudah merusak akidah kami, merusak warisan nenek moyang kami. Udah, gini saja mereka mengatakan, Muhammad, kalau kamu bisa nggak berhentikan dakwah ini? Kalau kamu sakit, saya obati, kami obati. Seluruh orang Quraisy akan obati kamu. Kalau kamu ingin perempuan, tak carikan perempuan yang paling cantik. Kalau kamu miskin, saya kasih uang supaya kamu cukup. Apa jawaban Nabi? Saya ini tidak gila, saya tidak sakit, saya ini tidak ingin harta, dan saya tidak mencari perempuan. Saya ini adalah Rasulullah. Saya ini adalah Rasulullah, utusan Allah untuk menyampaikan akidah Islam. Kemudian sebagian mereka mengatakan, lalu Tuhanmu itu kayak apa sih? Nah, itu pertanyaan itu. Tuhanmu kayak apa? Terbuat dari emas atau dari perak? Karena waktu itu mereka masih menyembah patung. Nah, patung ini kok. Bapak sekalian, qul, katakan, wahai Muhammad, katakan, huwa itu artinya dia. Huwa itu adalah Allah, dia itu namanya, nama keagungannya adalah Allah. Jadi lafaz Allah itu adalah lafaz khusus yang hanya diberikan untuk Allah saja. Jadi Bapak Ibu kalau punya cucu jangan disebut namanya. Jangan pakai lafaz keagungan ini khusus untuk Allah. Kalau Abdullah boleh nggak? Itu malah terbaik. Abdul Rahman boleh nggak? Kalau lafaz Allah tidak boleh secara sendirian diberikan kepada manusia, karena lafaz Allah itu adalah lafzul jalalah, lafaz keagungan. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kata Allah itu menjadi khusus dan tidak bisa dipakai oleh manusia atau makhluk. Karena keagungan itu hanya milik Allah semata, kebesaran itu milik Allah semata. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat acara-acara yang ada di negara-negara Arab, itu ada namanya panggilan-panggilannya. Kalau menteri Arab datang ke sini,
Pembawa acara mengatakan sahibul ma'ali. Artinya dalam bahasa Indonesia kira-kira yang terhormat, tapi beda. Sahibul ma'ali artinya orang yang mempunyai ketinggian kehormatan. Kalau presiden, sahibul fakhamah, orang yang mempunyai kebanggaan, kebesaran. Kalau dalam bahasa Indonesia yang terhormat Bapak Presiden. Di Indonesia sama aja yang terhormat semua. Kalau raja di sana menggunakan sahibul jalalah, orang yang mempunyai keagungan. Termasuk dulu Raja Saudi Arabia disebut dengan sahibul jalalah. Di Yordania, Urdun sekarang itu juga masih saya lihat menggunakan sahibul jalalah, Rais Jumhuriyah Al-Urdun misalnya begitu. Tetapi Raja Saudi Arabia rupanya tahu bahwa al-jalalah, keagungan itu hanya milik Allah. Maka sekarang sahibul jalalah dalam upacara-upacara itu diganti menjadi khadimul haramain. Apa khadimul haramain artinya? Khadim itu pelayan, haramain itu dua tanah suci Makkah jadi serius Bapak Ibu. Serius itu ngantuk Bapak. Saya senang di sini ini kalau ibu-ibu itu sudah selonjor, terus sudah ada tembok, itu apa mau coba pakai bahasa Sunda? Perlu dicoba ini. Bahasa Sunda saya itu sudah berantakan, pada jatuh di Munthilan, jatuh di Jogja. Jadi kalau pulang ke sana, seremah pakai bahasa Indonesia. Kamu udah jadi orang Jawa katanya, ya sudahlah. Setengah-setengah nggak apa-apa. Jawareh, Jawa, Sawareh, Jawa, Sunda setengah-setengah. Bapak Ibu, pertama kali akidah kita sebelum masuk mempercayai bahwa Allah itu satu, yang harus pertama kali kita percayai bahwa Allah itu betul loh? Allah itu wujud. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil. Kalau ibu ditanya, coba buktikan bahwa Allah itu ada atau gimana? Bapak Ibu yakin Allah itu ada? Alasannya apa? Ya kalau ditanya sama alasannya apa? Ya pokoknya yakin. Yakin itu kadang-kadang memang tidak harus masuk akal. Keyakinan itu ada dalam hati. Tapi agama kita itu mengetuk, agama kita itu memajak kita untuk menggunakan hati dan kalau ibu ditanya besok, mana buktinya kalau Allah itu ada?
pencipta itu ada. Ini kenapa Bu? Kacamata ya? Ini ada nggak? Ibu malah bingung. Ini ada nggak? Kacamata ibu ada nggak? Kenapa? Kalau pengajian itu yang banyak ibu-ibu. 2 baris ibu, 1 baris bapak. Bapaknya kemana? Sibuk katanya ibu. Ini ada? Betul? Halo Bu. Belakang bapak ini ada nggak? Apa buktinya ada? Ya ini pegang itu. Tuh ada. Angin itu ada nggak angin? Cara buktinya angin itu ada gimana? Bau. Ini ada karena apa? Bisa dilihat, bisa dipegang, ada ya, buktinya ada. Terus ibu yakin nggak ada yang membuat, ada yang mengadakan? Mungkin ini ada yang ibu yakin nggak kalau ini ada, terus ada yang mengadakan? Kalau ini ada, yang mengadakannya nggak ada, mungkin nggak? Ini ada karena ada yang mengadakan. Ibu ada karena ada yang, siapa yang mengadakan? Bapak dan ibu. Lewat bapak, pertengkaran bapak dan ibu yang menjadikan ibu ada. Bapak ibunya ada karena ada yang mengadakan. Siapa? Nenek. Kakeknya ada yang mengadakan. Siapa? Buyut. Apa bu? Cangga. Utak gitu ya. Terus gedebok busuk gitu. Sampai ke atas Nabi Adam alaihissalam, ujung-ujungnya siapa yang mengadakan Adam alaihissalam? Dari tidak ada menjadi seperti kacamata yang dulunya tidak ada dibuat jadi ada. Logika manusia mengatakan kalau sesuatu ada pasti ada yang mengadakan. Alam ini ada pasti ada yang mengadakan. Ibu bapak ada pasti ada yang mengadakan. Tidak mungkin sesuatu ada tanpa ada yang mengadakan. Betul tak? Nah, itu logika kita diajak begitu. Gunung Merapi indah apa badan? Kalau pas meletus indah badan. Indah. Ngungsi nama badan. Nah, kalau ngungsi indah nama badan. Serem badan. Gunung Merapi ada yang mengadakan. Gunung Merapi indah, berarti yang mengadakan Gunung Merapi ini lebih indah. Betul enggak? Betul enggak? Ini kacamata indah atau tidak? Kalau sesuatu yang diciptakan itu indah, pasti yang di atas lebih indah, maha indah. Kalau menciptakan bunga anggrek yang begitu indah, titik-titiknya, warnanya warna-warni, kita orang-orang kita nggak bisa membuat itu, berarti yang di atas itu yang menciptakan lebih indah dari bunga anggrek. Artinya bahwa yang menciptakan itu pasti kualitasnya lebih tinggi daripada yang diciptakan. Itu logika loh. Maka tidak ada gelar yang paling baik untuk Allah, selalu menggunakan Maha Indah, Maha Kuat, Maha Esa, Maha. Mulai ngantuk apa Pak? Mahasiswa katanya itu. Mahasiswa itu lain itu. Karena nggak ada lagi selain mahasiswa, siswa, mahasiswa. Maha suci, maha agung, tidak ada yang kualitasnya
bisa menandingi sesuatu yang lebih tinggi dari Allah. Apa buktinya? Misalnya saya menciptakan kaca, kemudian saya bawa kacamata ini karena nggak punya uang, saya jual. Mas, nih kacamata saya beli. Tukang kacamata bilang jelek amat sih. Berapa mas hasil? Ya paling 100.000. Parah saya. Oh, saya beli 600.000 ini. Kok cuma 100.000? Ya memang begitu, sudah jelek, keringatan, bau. Nah, saya coba katakan. Nilai ini 100.000. Saya menciptakan ini berapa nilainya? Ibu mau nggak menilai saya berapa? Ya, saya berapa kalau dijual? Kalau saya dinilai 100.000 sama dengan ciptaannya, saya malah besar, langsung turun dari sini sekarang. Ya kan? Karena apa? Saya direndahkan, disamakan dengan ciptaan saya yang harganya 100.000 ini. Betul nggak, Bu? Oleh karena itu, kalau Allah Maha Pencipta disamakan dengan nilai makhluknya, Allah sangat marah. Itu yang disebut dengan musyrik. Jadi musyrik itu menghina Allah, menghinanya itu sampai ke dasar-dasarnya. Masa Allah kok disamakan dengan makhluknya? Marah Allah. Maka Allah itu tidak mengampuni dosa orang yang memusyrikkan. La yaghfiru ma yusyrika bihi, tidak akan diampuni karena penghinaan berat terhadap Maha Pencipta. Seperti ibu, seperti saya kalau dihina, nilai kamu cuma 100.000 aja kok. Kayak kacamata itu, marah saya. Langsung takoni orangnya. Allah pun marah kalau disamakan dengan Pencipta ciptaannya. Karena itu penghinaan berat. Kalau makhluk diciptakan indah, maka yang di atas itu maha indah. Jadi dengan melihat makhluk, kita ke pantai, kita ke gunung, kita kemana-mana itu hanya satu yang kita lihat, betapa agungnya Allah. Saya ini hobi anggrek, Bu. Senang diwarisi sama ibu. Kalau saya teliti itu, anggrek itu indahnya, titik-titiknya itu gimana sih bikinnya? Itu ya, warnanya, paduannya itu gimana bikinnya? Bahkan ada satu anggrek yang kalau digantung itu hidup. Anggrek nomor 1. Iya, sini kan daerah ini banyak anggrek di sini. Pokoknya anggrek itu daripada susah ya. Digantung itu hidup. Saya pikir ini makannya gimana? Akarnya keluar, cuma disemprot air aja. Kan nggak pernah makan siomay, nggak pernah makan apa-apa, hidup. Gimana cara hidupnya? Apakah makanannya ada di angin itu? Ya Allah. Melihat hal itu sebenarnya melihat kekuasaan Allah. Betapa Allah itu menciptakan makhluknya yang mampu untuk makan dari udara. Coba perhatikan ibu ya, Bu. Besok nggak usah makan dari udara saja. Makan udara terus, ya. Kalau kita makan udara meninggal tanpa sambal, tanpa sayuran, tanpa daun-daun mentah ini orang Sunda, mati kita. Tapi Allah ciptakan ada makhluk yang hidupnya dari udara. Tumbuh akarnya. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, saya bawa ke rumah. Saya sedang amati ini. Akarnya tumbuh, daunnya tetap tumbuh. Makannya dari mana? Kalau Allah menciptakan makhluk seperti itu, maka Allah itu maha hidup, tidak perlu yang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan kacamata tauhid ini, kita melihat semua ini menjadi ayat-ayat keagungan Allah. Jadi pulang-pulang Bapak Ibu lihat anggrek semua ya. Yang punya anggrek di rumah, nah lihat, Masya Allah, Allah maha kuasa, Allah maha indah. Yang
Yang punya ayam di rumah, lihat ayamnya. Ada ayam? Coba pikirkan ayam itu. Kalau anaknya nanya, Pak lagi apa? Lagi memikirkan ayam. Wah, bapaknya habis pengajian berubah ini. Bapak kok pernah begini, lagi memikirkan daun. Bagaimana daun ini bisa hidup? Bagaimana daun ini bisa makan, ngambil dari matahari, kemudian hidup berkembang. Coba pikirkan ini. Bapak ini udah mulai berubah ini. Pengajian apa yang diajarkan ini? Semua itu menjadi apa? Menjadi pelajaran. Kita hidup ini melihat sesuatu menjadi pelajaran. Disitulah letak keagungan Allah. Kalau Allah Maha Kuasa, coba bayangkan Merapi kalau sudah meletus, ngirim batu ke jalan sebesar apa ini batunya? Batunya yang di Kali Putih itu sebesar apa? Besar kan? Ibu bisa nggak muncal kayak batu dari Merapi ke jalan itu? Bisa nggak? Nah, berarti yang muncalnya itu Maha Kuasa, Maha Perkasa. Kalian tinggi berat sekali ya, tidak kuat. Semua itu menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka katakanlah wahai Muhammad, beri kabar kepada mereka, Allah itu bukan terbuat dari batu, bukan terbuat dari apa-apa. Allah itu adalah sifatnya wujud dan ahad. Allah itu tunggal dari apa? Ada para mufassir mengatakan, sambil lihat jam ini, masih 10 menit. Pertama, tunggal zatnya. Apa maksud zat itu? Wallahu a'lam. Kita berserah diri pada Allah. Sebenarnya Allah itu seperti apa? Kita tidak boleh membayangkan, oh Allah itu seperti itu, Allah itu seperti itu. Itu sama dengan membayangkan, menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena ketika kita membayangkan, yang kita bayangkan hanyalah sesuatu yang kita lihat, kita pikirkan, dan itu makhluk, maka tidak boleh kita bayangkan. Di situ kita harus pasrah pada Allah. Sesungguhnya zat Allah itu seperti apa? Maka tafakkaru fi khalqillah. Kita tak bisa mikir Allah itu seperti apa. Disarankan kita itu cukup memikirkan khalqul, ciptaan Allah saja. Pikirkan itu bunga anggrek itu, nanti kesimpulannya Allah itu ada, Allah Maha Indah. Pikirkan Merapi yang besar itu. Jadi nanti habis ini ke jalan semua kita berenung. Merapi, ya. Engkau adalah Merapi. Bikin puisi malah. Pikirkan itu, bagaimana Merapi sebesar itu. Dan kita menjadi kecil di hadapan Merapi. Dikirim lahar saja sudah bingung kita semua. Pergi semua, ngungsi semua. Betapa manusia itu kecilnya di hadapan alam ciptaan Allah juga, yang sama-sama ciptaan Allah. Kita disuruh memikirkan makhluk Allah saja, jangan pikir zat Allah. Maka beberapa ayat Al-Quran yang menceritakan bahwa ingin melihat Allah, misalnya Musa alaihissalam di Tur. Ada yang menciptakan, ada yang mengatakan mufassir itu di Tur Sinai, katanya di Gunung Sinai. Wallahu alam di mana tempat. Nabi Musa mengatakan, Ali, ya Allah, coba saya ingin melihat Engkau. Surat apa itu saya lupa, nanti kita baca. Ada ayat. Kata Allah, coba lihat gunung itu. Saya punya catatan apa tidak? Coba lihat gunung itu. Kalau kamu lihat gunung itu, gunungnya tetap seperti itu, kamu bisa melihat aku, kata Allah. Tapi ternyata ketika falamma tajalla, ketika cahaya itu muncul di balik gunung itu, dakkan, gunung itu hancur berantakan. Kemudian Musa alaihissalam falamma afaqa, setelah pingsan kemudian dia bangun, sadar, dia mengatakan, tubtu, aku bertobat ya Allah. Maksudnya apa? Saya bertobat tidak ingin
untuk minta melihat engkau lagi. Engkau itu maha sempurna, engkau berbeda, mukhalafatul lil hawadisi, dan tidak bisa akan kita lihat dengan mata kepala kita secara di dunia. Allah tidak bisa kalau Allah menghendaki. Oleh karena itu pikirkan sajalah makhluknya, jangan ingin memikirkan zatnya. Yang jelas adalah Allah maha sempurna, Allah itu maha segalanya. Cukup saja kita mikir meja ini pikirkan. Kalau mikir meja berlubang itu malah anak-anak pada bingung bapaknya lagi apa gitu. Ini memikirkan Allah, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, zatnya tidak bisa kita tangkap karena kita ini jasad. Tidak bisa kita tangkap. Allah berbeda dengan kita. Yang kedua, Allah itu ahad dengan sifatnya. Seorang mufasir misalnya beberapa literatur yang saya baca yang mudah ya. Sekarang terjemahan kan sudah banyak Bu ya. Silakan Ibu baca. Misalnya tafsirnya Pak Quraisy namanya Al-Misbah. Itu berapa jilid? Insya Allah kalau Bapak Ibu baca nanti ngantuk terus diwakilkan saja lah gitu sama saya, nanti saya bacakan. Betul Bu ya? Tapi sekali-kali baca boleh. Nanti di jilid ke-30 tebalnya segini, kecil-kecil. Itu yang bikin ngantuk itu kan kecil-kecil ya. Pakai kacamatanya yang paling besar gitu, kelihatan. Baru 2 menit langsung masuk alam lain ya. Allah itu sifatnya ahad, sifatnya tunggal, artinya tidak mungkin sama dengan makhluknya. Contoh misalnya ini yang paling mudah contoh. Allah itu punya sifat, misalnya kalau bulan Ramadan kita sering doa gimana? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya Allahumma ya Allah innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau sangat menyukai kalau ada orang yang meminta maaf. Fa'fu anni, ya Allah maafkan saya, ampuni saya. Ada lagi misalnya kita ya Ghafur, kita bertobat pada Allah, astagfirullahaladzim, kemudian diakhiri dengan sifat Allah Ghafur Rahim. Kita bertobat kepada Allah, kemudian kita akhiri dengan ya Tawwab, wahai zat yang maha penerima taubat. Bapak Ibu sekalian, dalam bahasa Arab itu ada yang masuk sekolah. Ini hari apa? Selasa ya kalau sampai lupa hari ini ya. Saking busuknya disuruh ini sampai lupa hari. Harusnya Bapak, ini rahasia loh ya. Harusnya hari ini itu saya masuk jam 7 sampai jam 10. Akhirnya merekayasa. Mudah-mudahan mahasiswa saya nggak dengar dengan sini ya. Akhirnya saya rekayasa. Adik-adik, hari Senin kan saya nggak masuk. Mari kita kuliah, kita pindah hari Senin. Cerdas sekali ya. Saya akan datangkan, saya ngajari berbicara bahasa Arab. Saya datangkan 2 orang Arab, mahasiswa UMY. Saya telepon, Abu Salam, ta'al, sini. Ada apa? Kamu datang yang ke kelas saya. Yang satu orang Ghana, Abdul Hakim, yang satu Abu Salam, orang Yaman. Saya bilang, kamu hadir kali ini, kemudian berhadapan dengan 2 kelas mahasiswa saya. Akhirnya terjadilah pertemuan itu, dan saya umumkan adik-adik sekalian 2 kelas ini hari Senin ini adalah pengganti kuliah hari Selasa. Itu demi Bapak Ibu loh, itu demi loh. Dan kalau datangkan mereka ada efeknya. Apa itu efeknya?
kasihan mereka. Akhirnya saya ajak mereka makan nasi kebuli. Nah, itu ya. Nasi kebuli ada di sebelah UIN, sebelah selatan ada nasi kebuli ya salam. Nah, di situ. Kapan dulu mau sana? Sangat jauh ya. Jadi demi Bapak Ibu sekalian saya tinggalkan kelas. Masya Allah. Ya karena silaturahmi. Seandainya saya masih bisa merekayasa pertemuan, insya Allah demi silaturahmi dan juga demi Muhammadiyah saya siap kemanapun dan demi Allah ya tentu itu harus ikhlas. Ghafur Maha Pengampun, Tawwabun Maha Pemberi Maaf, Afuun Maha Pemberi Maaf, Tawwabun Maha Penerima Taubat. Kenapa ada kata Maha? Dari mana itu kata Maha itu? Ayo, dari mana? Ada satu tanda dalam bahasa Arab itu. Ada namanya tasdid. Tasdid tahu nggak? Tawwabun ada tasdidnya enggak? Ghafurun ada tasdidnya enggak? Afuun ada tasdidnya enggak? Dalam bahasa Arab kata-kata yang ada tasdid itu sering menunjukkan kata litaksir untuk menunjukkan banyak. Sara yasir berjalan, sayyarah berarti jalan terus, banyak jalannya. Apa itu sayyarah dalam bahasa Arab? Mobil itu namanya sayyarah. Kenapa? Tiap hari jalan terus. Kalau nggak jalan itu namanya besi mogok, bukan sayyarah. Jawal ini jawal bahasa Arabnya. Jala yajulu jawlah. Ada kan orang yang suka jawlah ya. Jawlah itu pergi kemana-mana. Ini disebut jawal karena HP-nya nggak duduk itu namanya HP dalam bahasa Arab. Duduk di meja namanya hatif. Hatafah itu artinya berbisik-bisik. Dan duduk saja di meja, tapi ada HP yang jalan-jalan. Orang Arab bingung karena dalam pikiran dan budaya mereka HP kan nggak ada. Apa yang kira-kira namanya? Disebutlah dengan jawal karena HP ini jalan-jalan ikut kita kemana-mana. Disebut jawal. Pakai tas itu ada? Pakai karena jalan-jalan nggak cuma ke Serubung, kadang-kadang ke Muntilan, kadang-kadang ke Magelang, kemana-mana. Jadi jalan terus. Allah itu Ghafur, kenapa? Ngampuninya itu banyak, gak ada satu kali saja. Nah, Pak yang di belakang, halo, masih bangun Pak? Bapak yang di belakang paling belakang yang pakai apa ya? Pakai baju kotak-kotak ini dulu. Pak Sinten namanya. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan. Pak yang kotak-kotak putih sebelah kanan Sinten. Nah, pokoknya Bapak lah ya, kan Ibu. Pak, Bapak ini dalam hidup ini pernah salah sama Allah berapa kali? Ya Pak, hitung Pak. Hari ini pernah buat kesalahan enggak? Oh belum mau ya? Mau? Mau bikin salah. Tapi kalaupun itu telah berbuat kesalahan dari dulu umur kecil balik sampai sekarang, pernah nggak Bapak Ibu menghitung berapa kesalahan Allah? Maka sifat Allah itu tidak ghafirun. Ghafirun itu ngampuninya sekali saja. Tapi karena Ghafur pakai tasdid, ngampuninya berkali-kali. Itu maksudnya. Seandainya Allah itu hanya ngampuni sekali saja, saya yang pertama kali masuk neraka, ibu masuk surga semua. Bapak-bapak terasa mau kemana? Kalau Allah itu ngampuni sekali saja, saya yang pertama masuk neraka karena saya melakukan kesalahan berkali-kali. Kalau ibu kan ini wajah-wajahnya orang suci semua ini, ikhlas, ahli surga kan, senyumnya kemana-mana. Iya,
tanda bahwa hatinya senang, tanda bahwa dompetnya apa? Dompetnya penuh apa pegel lah. Hebat jadinya ini. Dompet bisa mempengaruhi wajah ini dulu, hebat banget. Betul nggak Pak? Dompet bisa mempengaruhi wajah itu kan. Bingung itu sebenarnya, psikologi. Allah itu pemberi, habis berbuat kesalahan datang lagi sama Allah, mojok di masjid Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wah, kurang mantap. Mau tobat yang panjang gimana? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzanbi. Faghfir ya Allah, aku abu itu aku wa abu bi dzanbi ya Allah, aku dosaku itu banyak banget. Wa abu bi dzanbi fa innahu yaghfiru dzunuba, dan tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah. Mau minta taubat sama siapa lagi? Sudah begitu nangis, Allah turunkan, saya ampuni sudah, apa ampuni. Besok lupa lagi kan? Nah, lupa lagi, korupsi lagi, nyakiti tetangganya lagi, ngambil mangga tetangganya lagi, ngambil durian. Kalau apa durian siapa? Datang lagi ke masjid. Astagfirullah. Ya Allah, kalau Allah itu seperti kita manusia, ghafir, manusia kan sekali salah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon maaf sekali Pak, Bu. Kenapa? Saya lupa. Saya ngambil uang Bapak Ibu 100 juta, saya ambil. Lupa. 100 juta lupa. Saya ketemu ya lupa, nggak apa-apa, ini 100 juta lupa. Sekali datang, ya sudah, saya ampuni dah, saya ampuni. Mudah-mudahan Allah memberikan keluasan rezeki buat kamu dan keluarga. Amin, amin. Senang dia pulang sudah diampuni, 100 juta dimaafkan, langsung boleh bebas. Besoknya datang lagi, ya Allah, ampuni Pak, aku saya mohon maaf, ini kedua kalinya, mudah-mudahan ini yang terakhir. Saya kemarin ambil celengan ibu yang itu loh, yang 200 juta itu saya ambil. Celengannya susah apa lagi 200 juta itu? Celengannya namanya celengan. Sudah saya ampuni lagi, orang ini memang orangnya itu baik sekali sudah, nggak usah dibikin lah, terus Allah. Yang ketiga, mulai kita ngomong, oh kami lagi kamu, berapa? Mulai nesu dong, 1 kali, 2 kali, 3 kali, mulai sampai yang kelima, ke-6, ke-7 tak ada ampun begitu. Wah, itu manusia. Salah lagi, bosan aku. Oh iya, ibu sama suaminya, suami sama ibunya. Ada nggak Bu yang gitu? Ada. Bilangnya apa sama Bapak? Oh, ibu solehah semua. Saking susahnya mengungkapkan maksudnya ya. Manusia itu begitu, ada batasan. Ya sekali 2 kali biasa. Kalau udah 3 kali, 10 kali, yang masuk penjara gitu kan. Itu manusia. Maka Allah itu Ghafur, kalau ngampuni tidak ada batasnya. Kalau ibu sudah salah 100 kali, saya sudah salah 1000 kali, datang saja kepada Allah. Innallaha Ghafurur Rahim. Itu bedanya, itulah namanya tunggal sifat Allah di situ. Beda dengan kita. Manusia ada batasnya dalam mengampuni, Allah tidak pernah ada batasnya dalam mengampuni.
Seandainya manusia punya salah sebanyak buih di lautan, kemudian Allah, kita meminta kepada Allah, minta ampun, Allah pasti ampuni. Disitulah maka Tawwabun, Ghafurun, Afuun itu menunjukkan bahwa sifat Allah itu tunggal, tidak ada yang bisa menyaingi Allah. Bapak yang itu, yang baju kotak-kotak, sebenarnya baju kotak-kotak bagus Pak. Iya. Kalau disebut bagus itu biasanya kalau Nabi nanti bajunya dilepas nih diambil. Ya. Pak, kapan dilepas bajunya dikasihkan saya? Allah itu Maha Pengampun, maka tidak ada kata yang lebih tepat kecuali Maha itu. Yang salah itu ya mahasiswanya itu. Kalau Allah Maha itu tepat sekali. Allah itu Razzaq. Betul Razzaq? Ada Pak Razzaq di sini? Ada nggak namanya Pak Razzaq? Awas kalau Pak Razzaq nggak pernah ngasih rezeki tetangganya, ganti namanya. Iya, nanti Bakhilun diganti namanya Bakhil, ya. Razzaq itu Ra, Za, Alif, ya. Ada tasdidnya ya Razzaq itu. Ya ada ya. Razzaq ada tasdid. Wah, jadi foto dulu sebentar ya. Biar keren Pak. Razzaq itu ada tasdidnya dalam Zainin Razzaq. Apa tasdid? Apa artinya? Razzaq itu Maha Pemberi. Artinya Allah itu kalau ngasih rezeki, pertama tidak ada batasnya. Ada loh orang itu kerjanya duduk-duduk di rumah, santai-santai, kipas-kipas, minum-minum. Tahu-tahu dapat hadiah 1 miliar, ada enggak? Ada enggak? Di Serubung enggak ada, di sana ada. Kok bisa orang duduk-duduk santai-santai kan? Yang itu Allah mau, karena Allah itu Maha Pemberi. Dan pemberiannya tidak terbatas. Allah itu tidak melihat rezeki kepada siapa saja. Oh, orang-orang yang tidak mengakui Allah, mohon maaf, orang kafir itu, yang dikatakan kafir itu tidak mengakui wujud Allah itu, rezekinya banyak. Tidak bedakan makhluk yang kecil-kecil yang kita tidak ketahui di bawah lautan, Allah kasih rezeki. Orang satu pasar itu kebagian rezeki semua, entah sedikit atau banyak. Betul enggak? Coba kalau kayak manusia itu yang dapat rezeki hanya satu pasar ini. Kalau dia Tuhannya itu adalah keluarganya, yang satu pasar itu kamu pembeli mau datang nggak usah ini keluarga saja. Nepotisme gitu. Tapi Allah tidak, pemberi rezeki kepada semua orang, pemberi rezeki kepada semua makhluk dengan yang tidak terbatas. Jangan tidak terbatasnya pemberian rezeki Allah itu dibatasi oleh kepala kita. Rendah dulu. Ibu kalau sedekah hari ini nyumbang ke sekolah ini, jangan berpikir saya sumbang sambil berpikir aduh uang saya habis kaya. Ada yang bilang gitu? Ada yang bilang begitu? Otak kita mengatakan uang kita ini saya kasihkan untuk Allah. Kalau ibu bapak ngasih sedekah itu untuk siapa? Kayaknya ragu-ragu deh ibu. Kalau ibu mau nyumbang ke sekolah ini, kira-kira untuk siapa? Kelihatannya untuk sekolah, tapi yang kita sumbang itu Allah. Maka jangan beli. Kalau ibu ngasih sumbangan sama presiden saja, mungkin kalau tidak besar malu, betul? Kalau kasih sumbangan sama orang tidak banyak malu, betul? Ini nyumbang kita sebenarnya pada Allah, hakikatnya begitu. Jadi jangan pelit.
Nanti pas turun dari sini, ayo Pak mau nyumbang apa? Itu ditagih. Menyumbang sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian kita bebaskan kepala kita. Jangan khawatir, yang sudah disumbangkan itu karena untuk Allah, maka Allah akan lipat gandakan. Sudah. Dan itulah harta yang sesungguhnya buat kita. Harga sesungguhnya adalah, dalam hadis dikatakan, harta yang sesungguhnya adalah harta yang kita makan sampai habis. Ibu makan apa hari ini? Teh panasnya baru digiling ke sana tadi. Oh, itu buat sekolah ya? Bukan buat ibu ya? Kasihan deh. Makan minum yang sudah kita makan sampai habis itu rezeki kita. Pakaian yang kita pakai sampai lusuh, sampai kita buang, itu rezeki kita. Dan harta yang kita sumbangkan untuk sedekah dan sebagainya, itu rezeki kita. Itu yang sesungguhnya akan dibawa kita jaga. Kembali lagi, karena waktunya sudah lebih 13 saya lihat ini. Satu lagi ya, sebelum kita terakhir. Karena Al-Ikhlas itu panjang, katanya pendek bacanya, kalau diterangkan panjang. Dan nanti ketemu lagi. Bapak Ibu sekalian, tunggal sifatnya yang paling mengerikan Allah kekuasaannya adalah Allah itu tunggal kekuasaannya. Tidak ada yang bisa menandingi Allah. Allahu fa'alun lima yurid. Allah itu esa dalam perbuatannya. Kalau Allah subhanahu fa'al ingin melakukan sesuatu yang dia inginkan, yang Allah inginkan, maka tidak ada makhluk yang bisa untuk mencegahnya itu. Kalau Allah mau, nggak ada yang bisa cegah. Itu namanya tunggal dalam perbuatannya. Orang yang paling kuasa di sini siapa? Di Indonesia yang paling kuasa siapa? Presiden. Presiden kita siapa? Prabowo. Halo. Nama bapak disebut-sebut itu ya. Kira-kira menjadi bapak ya. Enggak apa-apa. Kalau akademis itu enggak masalah. Jadi kadang-kadang menyindir Pak Prabowo aja enggak apa-apa. Yang paling kuasa Pak Prabowo, seandainya malaikat Israel, Allah mengutus malaikat Israel ke depan Pak Prabowo, Pak, Bapak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala hari Selasa jam 8, jam 8. Pak Prabowo bilang, tolong ambil ajudan tuh. Ajudan saya mana? Keliling semua. Siapkan semua tentara. Bisa kan gitu Pak Prabowo? Tidak bisa. Kalau Allah sudah mau Pak Prabowo meninggal jam 8 hari ini, ya sudah tidak bisa. Itulah fa'alun lima. Kalau saya ceramah begini, lagi begini, lagi begini, terus lagi begini, terus nanti Bapak Ibu kabarkan kepada keluarga saya meninggal di Serbu. Seru kan saya? Seru apa takut? Ada yang ceramah di SMP Muhammadiyah Serbu, namanya ini, meninggal ketika ceramah. Nah itu kan ini kan? Tidak bisa nolak saya. Saya masih punya hutang ya Allah, nggak bisa. Saya masih punya anak yang belum nikah, nggak bisa. Pertimbangan apapun nggak bisa. Itu tandanya kalau Allah itu mau. Apa dalam surat Yasin yang terakhir apa itu? Surat Yasin yang terakhir bunyinya, halo. Pokoknya pun fayakun, kalau Allah mau sudah selesai. Dalam hidup ini Bapak Ibu sekalian, 17 menit, 3 menit lagi, ada sesuatu yang sama sekali manusia itu tidak bisa. Pak Ibu lahir di Serbu itu dulu gimana permintaannya? Lahir kok di Serbu, lahir itu di Inggris, di Amerika, sehingga nanti bahasa Inggrisnya saya kok lahir di Sunda, belajar bahasa Inggris gak bisa-bisa, yang bisa bahasa
orang mana? Kunaon, neon dulu, kuneon. Saya nggak bisa meminta ya Allah lahirkan saya di mana, nggak bisa. Ternyata ibu harus lahir di Sumbung, saya lahirnya di Kuningan. Kan sama. Bapak ibu punya suami ya Bu ya. Dulu milih enggak? Suami ibu itu pacar keberapa? Ayo jujur. Bapak itu istrinya pacar keberapa? Tidak usah dibukakan, tapi saya tahu bapak itu pasti pilihnya 1, 2, 3. Betul. Oh, bapak diam semua paling gitu. Sudah banyak beban hidupnya, bapak nggak usah ditanya. Jadi kalau diam saja itu beban hidupnya sudah banyak. Bapak mantul gitu. Ada orang yang senang sama orang ini dikejar-kejar, nggak jadi kok. Yang ngatur siapa? Ada orang yang tidak mau tetangganya yang dulu dilecehkan malah jadi istrinya, malah jadi suaminya. Saya kayaknya pengalaman baru ya. Saya punya guru namanya Pak Temang di SMP Negeri 2 Kuningan. Istrinya dia ceritakan akrab dengan saya. Ini cerita itu. Tuh ibumu tuh katanya. Kalau saya ketemu ibumu dulu, setiap ketemu diludahi cuk. Wah, kok bisa Pak? Kok bisa jadi istrinya? Oh, gampang rumusnya apa? Setiap istri saya dulu ludahi, saya bilang ya Allah, jadikan istri saya, jadikan istri saya. Semakin cucu dia. Tahu-tahu dia jadi istrinya sekarang. Masa? Kalau Allah mau selesai. Ibu-ibu kayaknya senyum-senyum deh. Kayaknya sama kisahnya ini. Jodoh rezeki sama sekali kita tidak mampu untuk mengatur kita semua. Karena Allah yang berkehendak. Ibu bisa lahir sampai sekarang hidup, ibu bapak semua lahir di Sumbung, sejahtera di sini. Itu adalah Allah yang berkehendak. Termasuk Allah itu berkehendak kita menjadi seorang muslim, seorang mukmin. Itu Allah yang berkehendak. Harus bersyukur itu Bapak Ibu sekalian. Tidak semua orang diberi hidayah, betul. Kecuali ada guru hidayah, betul ya. Tidak semua diberi hidayah. Maka ketika Allah berkehendak kita orang Indonesia yang jauh dari negeri Arab, paman Nabi namanya Abu, penjaga Nabi, menjaga Nabi dengan dakwahnya, belum dikasih hidayah. Ibu ini jauh dari negara Arab, lahir di Sumbung, belum pernah ke negara Arab, belum pernah ketemu dengan Abu Jahal, belum pernah ketemu dengan Abu Gosok, kok bisa masuk Islam? Berarti Allah berkehendak kita menjadi orang Islam, mukmin dan muslim. Itulah Allah, sifatnya tunggal, ahad, zatnya tunggal dan perbuatannya tunggal. Maka di akhir ayat ini dikatakan akhir ayat ini dikatakan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Tidak ada yang sebanding dengan Allah. Sebenarnya masih panjang, ada beberapa hadis dan ayat yang mau saya tampilkan. Insya Allah ketemu lagi di tahun depan. Dikarenakan ibu yang belakang sudah mulai muncul kepalanya ke atas, ibu sebagian sudah gelisah, bapak sebagian sudah mulai capek. Maka dari itu mudah-mudahan Bapak Ibu semua singkat, padat, ada yang bisa dibawa pulang. Kalau Bapak Ibu ditanya sama anak cucunya, tolong disampaikan paling tidak ada 3 saja tadi.
Allah itu ahad, tunggal dari zatnya. Kalau yang pertama ini susah dipahami, tidak usah lah, anak-anak tidak usah mikir. Yang penting diterangkan yang kedua, Allah itu zatnya, sifatnya adalah tunggal dan perbuatannya adalah tunggal. Bisa ibu bapak contohkan. Mari kita akhiri dengan doa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan dalam hidup dan selalu dalam bimbingannya sampai akhir hayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syairin, hamdan ya Rabbana lakal hamdu li jalil karim wa 'ala sultanil Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa du'ana wa sujudana wa takhassana wa ta'abbudana wa tamim tahsiruna ya Allah. Allahumma la tada'ana dhanban illa ghafartah wa la hamdan illa ghafartah wa la hajatan min hawaiji dunya illa qadaitaha ya Allah, illa qadaitaha ya Allah, illa qadaitaha ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Irhamna ya Allah, irhamna ya Allah, irhamna ya Allah. Faghfir lana ya Allah, faghfir lana dzunubana, faghfir lana wal walidayna kama rabbayana shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana innaka antal wahhab, innaka antal wahhab, innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau ada kekurangan, mohon maaf kalau ada kesalahan. Mudah-mudahan semua sehat walafiat. Insyaallah pertemuan dalam pertemuan dan kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangkatan tausiah hadirin sahabatku, saya Ustaz Budi Sudiman, saya Nurjandani. Saat ini pun dengan sedaya kultur menika wonten informasi ingkang sepisan informasi infak panjenengan sedaya ngembang 111.000 rupiah. Amin.